Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim dimanapun berada, perkembangan kasus tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dengan keabsahan nasab habaib Ba'alwi di Indonesia sudah membuat yang terhormat Bapak Mahfud MD ikut serta dan turun tangan memberikan dukungan, dan sedikit kegundahan, kegelisahan beliau terhadap perkembangan tesis dari Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang akhirnya beliau memberikan respon positif, memberikan dukungan kepada tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, terlebih atas Bang Haji Rhoma Irama yang telah jauh melakukan pengembangan dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan saya katakan saya mendukung Rhoma Irama untuk mengklarifikasi soal Habib ini. Karena saya terganggu dan tersinggung terhadap perkembangan ini sesudah saya melihat tiap mau tidur saya lihat YouTube pertengkaran Rhoma Irama, Imaduddin, Gus Abbas dengan para habaib itu luar biasa, menimbulkan pro kontra. Lalu saya lihat apa sih masalahnya? Kalau saya sendiri pribadi, mau Habib itu turunan Nabi atau tidak, kalau salah ya kita koreksi. Sungguh berita yang luar biasa dari tokoh nasional Bapak Mahfud MD sudah memberikan respon, memberikan lampu hijau atas perkembangan nasab Ba'alwi di Indonesia, bahwasanya nasab Ba'alwi di Indonesia ini benar-benar putus nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tanggapan beliau masalah nasab terserah, tetapi tentang pembelokan sejarah ini merupakan sesuatu yang sensitif untuk diperhatikan dan diluruskan. Sebab apa? Dalam jangka panjang anak cucu bangsa Indonesia atau pribumi Indonesia akan ikut tersesat atas klaim-klaim yang dilakukan oleh Ba'alwi habaib di Indonesia. Sahabat muslim dimanapun berada, demikian pula dari Jawa Timur, Bayai Haji Marzuki Mustamar telah memberikan dukungan dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani terkait dari pembahasan kitab nasab yang mana di abad-abad mendekati sejarah Ahmad bin Isa atau di abad sezaman. Anak dari Ahmad bin Isa ini ada 3, yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Kenapa tiba-tiba 500 tahun kemudian ada tambahan Abdullah, dan lebih-lebih tambahan Abdullah ini adalah ada pada kitab klan Ba'alwi atau kitab internal dari Ba'alwi habaib Indonesia? Tentu inilah yang mengandung kecurigaan, karena tidak dapat dijelaskan oleh Ba'alwi selama tesis Kiai Haji Imaduddin Usman bergulir, maka menunjukkan keabsahan, kegagalan dari Ba'alwi habaib Indonesia gagal menjadi keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi didukung dengan teori filologi, tidak ada sejarah dari Ubaidillah, dan juga didukung oleh kajian ilmiah tes DNA yang merupakan
bukti yang sangat kuat untuk melemahkan posisi Ba'alwi menjadi keturunan Rasulullah. Sangat lemah dan bahkan dibilang mustahil menjadi keturunan Rasulullah, karena Ba'alwi Habaib Indonesia secara tes DNA berhaplogrup G, yaitu Yahudi Askenazi, yang mana mustahil orang-orang Yahudi Askenazi dari daratan Eropa ini masuk ke dalam tataran bangsa Arab, mustahil maka dikatakan itu. Sedangkan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara tes DNA itu adalah J1, semacam itu. Maka dengan fakta yang ada ini, Ba'alwi Habaib Indonesia benar-benar putus nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dibuktikan apa lagi? Mereka tidak berani tes DNA, bahkan mengharamkan tes DNA. Yang dulu-dulunya si Habib Rizik Syihab pernah mengatakan yang mengaku Habib harus diverifikasi dengan tes DNA, tapi kali ini sebaliknya. Karena apa? Takut ketahuan. Padahal sebenarnya sudah ketahuan. Cuma rakyat pribumi yang tidak mengerti permasalahan tes DNA tidak tahu. Maka perlu penyadaran, perlu perjuangan untuk menyadarkan pribumi agar tidak dieksploitasi, tidak didoktrin sesat oleh Ba'alwi Habaib Indonesia. Diperlukan kesabaran untuk menyadarkan pribumi Indonesia agar tahu bahwa Habib Ba'alwi di Indonesia benar-benar putus nasab kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya banyak yang mendukung atas kegagalan dari klan Ba'alwi sebagai keturunan Rasulullah, yaitu apa? Dari akhlak. Akhlaknya itu memang mencurigakan, tidak seperti akhlak-akhlak Rasulullah. Kalau menurut pandangan saya begitu. Apa saja diantaranya? Seperti Habib Rizik begitu benci kepada pemerintah, memang bukan pemerintah dia. Takbir! Presiden goblok! Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Semacam itu. Belum lagi fakta Habib Lutfi yang terhormat memalsukan makam-makam itu. Bukankah ini kejahatan yang luar biasa? Untuk apa beliau memalsukan makam? Bahkan baru-baru ini di desa Geritan, Pekalongan, itu pemalsuan makam sudah dipulihkan lagi. Yang di Madura juga demikian, makam diba'alwikan. Dan banyak lagi seperti makam KRT Sumodiningrat, juga Habib Lutfi yang menjadi tersangkanya. Tidak hanya itu, pembelokan sejarah NU juga ada peran Habib Lutfi di buku Cahaya dari Nusantara itu. Pembelokan sejarah NU oleh Habib Lutfi sangat banyak sekali. Apalagi selama beliau di Jatman sudah merubah sejarah Jatman, merubah silsilah di Jatman, merubah istilah kepengurusan di Jatman. Ini merupakan kejahatan luar biasa yang perlu kita semua tahu dan menyikapi dengan baik. Lain dari semua itu, kejahatan-kejahatan Ba'alwi, kalau memang mereka itu orang NU, selama ini tidak pernah bercerita tentang NU kepada Muhibbin. Padahal Muhibbin ini adalah orang-orang NU, orang Nahdliyin. Mereka mengatakan tentang madhab ada, mereka punya tandingan yang setara dengan Imam Syafi'i, bahkan lebih hebat, yaitu Ahmad bin Zain. Habib Ahmad bin Zain, itu klaimnya. Yang lebih hebat dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani,
yaitu Al-Faqih Al-Muqaddam. Padahal ini tidak boleh. Karena apa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjadi aulia atau Sultanul Aulia, ini sudah menjadi akidah di NU. Tidak boleh dirubah-rubah oleh tandingannya seperti Faqih Al-Muqaddam, tidak boleh. Kalau Ba'alwi Habaib Indonesia percaya itu silakan saja pakai sendiri, tidak untuk para muhibbin, tidak untuk para Nahdiyin atau orang-orang Nahdiyin yang ada di Indonesia ini, karena mereka sudah berakidah sesuai akidah yang berada di NU. Sahabat muslim dimanapun berada, perjalanan panjang dari Ba'alwi Habaib di Indonesia menyisahkan banyak pesakitan dari ucapan-ucapan mereka, akhlak-akhlak mereka kepada pemerintah, kepada pribumi. Namun pada hari ini perlu kita semua sadar, siapa itu Ba'alwi Habaib Indonesia? Bahwasanya mereka itu adalah sisa-sisa dari penjajah Belanda. Mereka itu orang yang didatangkan oleh Belanda ke Indonesia untuk menyaingi perjuangan ulama-ulama Indonesia waktu itu, yang diawali oleh Habib Utsman bermusuhan langsung dengan Syekh Abdul Karim Al-Bantani. Banyak cerita, banyak fakta bahwa Habib Utsman menjadi mufti Batavia ini adalah menjadi mufti yang membela para penjajah yaitu Belanda waktu itu. Dan ini didukung oleh haplogrup mereka, Ba'alwi Habaib Indonesia dengan Belanda atau para penjajah. Mereka ini haplogrupnya sama G. Maka sudah masuk akal sekali realita bahwa mereka ini sampai hari ini masih melakukan penjajahan secara mental. Dibuktikan mereka sudah akan merampas bumi Indonesia. Indonesia itu adalah milik ulama Tarim, Jawa itu milik Aulia Tarim, dan lain sebagainya. Itu adalah klaim-klaim yang diawali sebagai bentuk penjajahan. Makanya sangat pantas, sangat layak kalau yang terhormat Bapak Mahfud MD ikut serta memberikan dukungan di dalam permasalahan ini. Sahabat muslim dimanapun berada, sadarkan pribumi Indonesia, terutama orang-orang Nahdiyin, bahkan orang-orang Islam di Indonesia, bahwa Habaib Ba'alwi yang ada di Indonesia ini adalah sisa-sisa penjajah Belanda, dan haplogrup mereka adalah G. Mereka itu bukan keturunan Rasulullah, melainkan keturunan dari Yahudi Askenazi yang sangat bermusuhan dengan orang-orang Islam, termasuk yang menyerang Palestina di hari ini. Sahabat muslim dimanapun berada, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.